yang HP-nya masih aktif mohon di-silentkan agar tidak mengganggu kelancaran acara kita pada hari ini. Dan pada siang hari ini kita akan dipandu oleh MC yang luar biasa, ya, seorang mahasiswa. Ya, dan sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mari Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai boleh tepuk tangan untuk diri Anda semua. Mari kita sambut MC kita yang luar biasa, Bapak Asmawi Siagia. Oke, silakan dulu Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kalau saya bilang apa kabar Bapak Ibu, jawabnya luar biasa. Oke, saya ulangi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda. Oh, di sini udah makan belum? Sudah. Udah ya. Alhamdulillah. Kalau belum makan, nanti setelah ini kita makan bareng ya. Tapi bayar masing-masing. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Asmawi Siagia, latar belakang seorang mahasiswa. Saya bersyukur banget Bapak Ibu, kenapa? Karena pada hari ini saya dipercaya oleh para pengundang Anda dan sekolah bisnis kita One Piece untuk memandu acara ini dari awal sampai selesai. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang bawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan ataupun disilentkan agar nanti acara kita ini berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu, adapun yang membawakan materinya pada hari ini yaitu seorang anak muda yang sangat luar biasa. Saya sangat kenal dengan beliau. Beliau itu orangnya konsisten, bekerja keras, dan terbukti Bapak Ibu, beliau sekarang mencapai bintang 6 dan beliau membantu rekan-rekan bisnisnya untuk menghasilkan di bisnis ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut presenter kita bintang 6 Indonesia, Bapak Isnan Roshidi. Halo Bapak Ibu, kita berdiri semua dulu. Tunjukkan aktivitas Anda. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Anda sehat ya. Baik, perkenalkan, nama saya Ihsan Rasidi, latar belakang saya seorang sarjana hukum Bapak Ibu. Luar biasa, pada siang hari ini saya dipercaya oleh para pengundang Anda untuk membawakan materi pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, akan tetapi saya ingin men-sharingkan sebuah peluang usaha yang insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu 1, 2, bahkan untuk 5 tahun ke depan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai alat tulis, silahkan dikeluarkan dan catat poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi materi ini adalah tentang 2 kunci penting dalam kehidupan kita, yakni kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kalau Bapak Ibu suruh milih nih, pilih sehat apa sejahtera? Dua-duanya. Yang baru pertama kali ada boleh angkat tangan. Bapak saya itu udah lama. Bapak, dengan siapa? Ardi. Pak Ardi, kalau misalnya disuruh milih sehat apa sejahtera? Mungkin terlebih dahulu kesehatan. Kesehatan ya. Alasannya? Ya, jika seorang tidak dalam keadaan sehat, maka mustahil dia akan mencapai kesejahteraan. Oke. Jadi intinya kalau kita sehat kita bisa bekerja. Nah, tapi faktanya Bapak Ibu, khususnya anak muda ya, sehat ya, banyak waktunya, tapi mau beli ini tuh susah. Betul. Karena tidak sejahtera. Tapi sebaliknya kita lihat, itu ada orang yang sejahtera, tapi karena sibuk dengan bekerja, mereka lupa dengan yang namanya kesehatan, sehingga aset-aset mereka itu dijual lagi untuk kesehatan mereka, Bapak Ibu. Jadi 2 kunci penting ini sangatlah penting dalam kehidupan kita ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kunci pertama itu tentang kesehatan. Sadarkah Anda? Sudah sadar belum Bapak Ibu?
Betul belum? Coba lihat kiri kanannya, suruh sadar dulu tentang kesehatan ya. Nah, jadi di sini ada fakta Bapak Ibu. Ada lebih 1000 macam toksin yang masuk ke tubuh kita setiap hari. Ada tahu apa itu toksin? Ya, racun yang masuk ke tubuh kita setiap hari 1000. Bayangkan kita dari lahir sampai sekarang berapa banyak masuk toksin. Nah, di sini bisa dari stres, ada yang stres, sulit konsentrasi mungkin ya, pusing, apalagi yang mahasiswa ya. Karena juga saya dulu basicnya juga dari mahasiswa, apalagi yang sedang skripsi. Nah, itu toksin banyak banget, apalagi kalau stres. Jadi karena sering-sering stres. Nah, terus dari asap rokok, kita pun yang nggak merokok, itu malah luar biasa kenanya. Iya nggak? Nah, terus dari asap pabrik, dan ini juga luar biasa dari makanan-makanan yang tidak sehat. Dan yang paling luar biasa, siapa sih nggak punya handphone? Yang semua ya. Dan radiasi HP adalah salah satu penyebab terbanyak toksin yang masuk ke tubuh kita, Bapak Ibu. Kita bangun tidur mengenal apa? Buku. Luar biasa. Apa saudara? Saya kira tadi ada Al-Quran. Oke. Nah, terus sampai kita mau tidur lagi itu toksin terus loh yang masuk. Apalagi sekarang eranya digital, benar Bapak Ibu? Dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat fakta sekarang, banyak anak-anak di bawah umur itu meninggal karena HP, benar nggak? Karena mungkin radiasinya yang selalu kena di mata anak itu. Jadi anak-anak itu kalau bisa jangan sampai sering main gadget. Nah, di sini ada hasil survei WHO. Jadi WHO ini adalah Badan Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa ada 3 golongan di dunia ini tentang kesehatan. Nah, yang pertama itu 5% orang sehat. Yang namanya 5% berarti sedikit. Nah, ini hanya orang-orang tertentu, mungkin bisa artis ataupun orang-orang yang mempunyai pola hidup mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Kira-kira Bapak Ibu masuk nggak yang ke 5%? 4 sehat, 5 gorengan. Nasi padang ya. Nah, terus ada juga nih yang kedua, 20% orang yang sakit. Nah, ini mungkin kita tidak termasuk karena ini adalah orang-orang yang di rumah sakit yang tidak bisa lagi beraktivitas. Nah, dan ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu, 75% itu sehat bermasalah. Nah, artinya apa? Mungkin saya lihat fisik Bapak Ibu atau dari covernya itu sehat semua. Tapi coba kita lihat gejala-gejalanya, apakah Bapak Ibu sudah ngerasain nggak sih? Yang pertama, itu gejalanya gula lelah. Ada yang gula lelah? Nggak ada mengaku. Coba besok stadionnya. Oke, yang kedua itu obesitas. Nah, mungkin yang perutnya buncit, nah itu juga salah satu gejalanya. Terus yang kedua penurunan fungsi negara reset bagi yang sudah berkeluarga, perut buncit, rambut rontok. Nah ini mungkin yang perempuan nih, rambut rontok ya. Sering gugup, nah ada nggak yang sering gugup nih? Apalagi terutama untuk yang mahasiswa ya. Nah terus sering kencing, sering lupa, stres, sulit konsentrasi, bahkan susah tidur. Nah jadi Bapak Ibu, kita ini banyak masuk ke 79% sehat bermasalah. Jadi walaupun kita nampaknya sehat aja, ketika tahu ini banyak nggak bermasalah dalam tubuhnya? Ya. Banyak ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus sadar, biaya pengobatan itu 4 kali lipat lebih mahal dari biaya pencegahan. Betul Bapak Ibu? Betul. Karena lebih baik kita mencegah daripada Mengobati. Tapi faktanya banyak orang yang ketika sakit barulah ngeluh. Ya, jadi kalau bisa ya kita cegah dulu gitu. Nah, di sini ada yang namanya makanan kesehatan Bapak Ibu. Itu dikombinasi 5.000 tahun rahasia kesehatan kerajaan Tiongkok kuno dan pengolahannya ini sudah modern Bapak Ibu. Bahannya alami dan konsep kita ini adalah pencegahan. Jadi tidak harus orang sakit yang mengkonsumsinya, tapi orang sehat pun bisa konsumsi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat itu ada kayak gambar piramida. Nah, di situ jadi cara kerjanya produk ini adalah pertama detoksifikasi Bapak Ibu. Dibersihkan dulu. Kalau Bapak Ibu misalnya rumahnya kotor, dibersihkan apa dibiarin aja? Nah, bersihkan ya. Jadi sama kayak lambung kita. Itu dibersihkan dulu. Baru dikuatkan, disimbangkan dan jadilah pencegahan. Tapi kebanyakannya di luar sana orang nggak sadar dengan dibersihkan. Yaitu tunggu sakit baru komplikasi. Benar nggak? Dan banyak fakta di luar sana yang meninggal karena komplikasi. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah dapat sertifikat itu untuk bisnisnya. Jadi Bapak Ibu yang nanti yang sudah bergabung itu sudah aman, kita sudah dapat MUI dan sertifikat halal untuk produknya. Yang namanya bisnis berkualitas perlu namanya legalitas, benar?
Dan di sini kita sudah masuk top 500 Asia brand. Mohon aplausnya dong. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, bisa share di Google produk terbaik dunia alhamdulillah punya kita. Dan kita yang paling penting di sini adalah adanya APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Dan kita sudah sangat dikenal di dunia Bapak Ibu. Nah, dengan bangga saya perkenalkan TNS Internasional. Di mana kantornya ini adalah di Weiping Development Area Tianjin, China, dan sudah berdiri sejak 1995 dan sudah masuk di Indonesia tahun 2000 Bapak Ibu. Teman-teman udah pada lahir belum? Tahun 2000. Nah, tapi udah masuk Indonesia, jadi udah lama banget nih, dan udah memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara, dan produk Tians ini dikonsumsi lebih dari 46 juta keluarga di dunia Bapak Ibu. Mohon plusnya dong. Nah, yang namanya perusahaan pasti ada pendirinya, benar nggak? Jadi pendirinya ini adalah Bapak Mr. Li Juan, yang beliau ini adalah salah satu orang terkaya di China dan sudah mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari PBB Bapak Ibu. Jadi PBB juga sudah mengakui Bapak Ibu. Jadi aman banget lah. Nah, sebelumnya mari kita lihat profil perusahaannya. Taman Industri Kesehatan Tians Internasional memiliki luas 1 km persegi dengan total investasi lebih dari 7 miliar RMB dan pengeluaran tahunan lebih dari 30 miliar RMB. Tians University memiliki nilai investasi lebih dari 10 miliar RMB, memiliki luas area mencapai 3,2 km persegi dan luas bangunan mencapai 2,1 km persegi serta menampung 30.000 mahasiswa. Tians telah menjadi grup perusahaan multinasional melibatkan bioteknologi, manajemen kesehatan, taijitsu, hotel, dan industri pariwisata. Pelatihan pendidikan e-commerce dan investasi keuangan dan bidang lainnya. Dengan cabang yang tersebar di 110 negara dan wilayah, mari bergabung bersama kapal besar Tians untuk sebuah bisnis kesehatan yang luar biasa. Konferensi Internasional Tians, Jerman, Malaysia, Indonesia, Kenya, China, Rusia, Prancis, Spanyol, India, 破局是全球环保地球的觉醒。虽然地球大，不与我们天之人的决心大。 Bagaimana Bapak Ibu perusahaannya? Besar? Besar. Besar banget ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya suplemen kalsium Bapak Ibu. Nah, mengapa kalsium itu penting? Nah, kalau Bapak Ibu nih di luar sana tahunya kalsium itu apa sih? Tulang, gigi ya. Tapi nyatanya Bapak Ibu, kalsium itu dibutuhkan untuk seluruh tubuh. Karena apa? Karena manusia itu perlu 1000 mg asupan kalsium setiap hari Bapak Ibu. Baik itu untuk kecerdasan kita berpikir, otak kita juga butuh kalsium.
terus untuk paru-paru, ya, untuk jantung, untuk pencernaan, bahkan untuk yang cowok, untuk sperma juga itu perlu yang berkualitas. Benar Bapak Ibu? Betul. Nah, tapi di sini orang yang menjaga pola hidup sehatnya itu hanya mendapatkan kalsium 350 mg per hari Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Nah, dan kita ini kekurangan lebih dari 650 mg per hari. Jadi kurang banget. Sehingga kekurangan kalsium ini bisa menyebabkan osteoporosis dan 100 penyakit lainnya. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat di luar sana, orang yang sering capek, mudah lelah itu kurang kalsium. Oke. Dan di sini keunggulan dari kalsium TNC ini, yang pertama itu alami organik, yang kedua kandungan kalsiumnya tinggi karena satu saset itu sama dengan kita meminum 14 susu murni sapi Bapak Ibu. Dan di sini penyerapannya 90% dan kaya vitamin dan mikronutrien. Jadi memang benar-benar kalsium TNC ini sudah sangat rekomendasi banget. Dan di sini ada beberapa kalsium dan kita luar biasa sudah dijuluki raja kalsium yang sangat laris di dunia Bapak Ibu. Mana plusnya dong? Nah, di sini kita ada 3 kalsium Bapak Ibu. Yang pertama itu kalsium dewasa, itu TNC Nutrin Calcium Powder, dimana ini adalah untuk 15 tahun ke atas, bagus untuk Bapak Ibu yang punya keluarga ataupun Bapak Ibu yang memang pengen tinggi badan, nah, yang mungkin kayak orang tua yang kropos tulangnya sering capek, nah, ini bagus kalsium yang nutrin. Yang kedua itu ada sutang. Nah, sutang ini dia bagus untuk diabetes. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya nih tetangga ya, atau sanak saudara yang diabetes, ini bagus banget untuk mempercepat penyembuhannya. Dan yang ketiga itu ada kalsium powder children, dan ini untuk anak-anak. Nah, jadi ini bagus untuk kecerdasannya, untuk daya ingatnya, dan bagus untuk nafsu makannya. Dan luar biasa kita sudah dapat penghargaan di tahun 2022 itu dari Panama Australia Bapak Ibu. Mohon aplausnya dong. Dan di sini ada beberapa produk. Yang pertama itu ada Xiang City. Nah, Xiang City ini mungkin Bapak Ibu nggak asing lagi ya. Itu bagus untuk mengurangi lemak darah. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang pengen langsing atau mengeluarkan toksin tadi, ini bagus. Kita rekomendasikan Xiang City. Itu ada Moncor juga, itu menambah zat gizi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kemarin ini juga viral ya untuk COVID karena memang dia ada cordyceps yang berlangka. Yang kedua, yang selanjutnya ada Renuvest. Nah, Renuvest ini dia antioksidan, provitamin A, dan menjaga kesehatan mata. Jadi bagi teman-teman yang mata minus, nah ini bagus untuk kesehatan mata juga. Ada zinc. Nah, zinc ini bagus untuk penyerapan dalam tubuh, metabolisme, dan bagus juga untuk penggemuk badan. Yang udah gemuk, yang udah yang nggak mau gemuk nih badannya, nah, bisa dibantu dengan zinc. Terus ada Chitosan. Nah, ini membantu juga untuk melancarkan metabolisme dan bagus memelihara pencernaan. Dan kombinasi dari Chitosan dan Xiang City tadi bisa untuk langsing. Jadi bisa untuk cepat langsingnya gitu. Terus ada vitamin Sofyan. Nah, ini bagus banget untuk kesehatan kulit karena dia kaya vitamin E sebagai antioksidan. Jadi memang kita ini untuk mencegah semua. Selanjutnya ada Grape Extract. Nah, ini bagus untuk membantu mengurangi lemak darah juga. Dan spirulina. Ada yang tahu spirulina? Dulu tuh apa? Masker. Untuk masker ya. Tapi aslinya ini bagus untuk asupan nutrisi dalam tubuh kita, menjaga kulit juga dari dalam. Dan di sini ada beberapa produk. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanya kepada para pengundangnya. Di sini ada Nonitren, itu bagus untuk darah tinggi, Diakon, ada glukosamin. Nah, ini mungkin kayak orang tua yang sering sakit persendiannya, bagus glukosamin. Ada matras juga. Matras ini bagus untuk terapi juga ya. Dan ada pupuk, ada odol juga, jadi banyak produknya. Dan kita juga ada skincare-nya. Mohon plus dong untuk Tiansi. Jadi kita tidak fokus hanya kepada satu produk, tapi banyak marketnya teman-teman yang nanti akan bisa teman-teman produksikan. Next Pak. Oke, selanjutnya itu ada kunci kedua, kesejahteraan. Siapa sih yang pengen sejahtera? Pasti pengen semua, pengen punya penghasilan kan? Oke. Sebelum kita berbicara tentang penghasilan, kita lihat dulu nih, apa impian Anda? Yang namanya kita bekerja, kita punya tujuan nggak? Tujuan. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak nih impiannya di sini?
Yang saya bacakan ya, mungkin membahagiakan orang tua, penghasilan yang lebih besar, memiliki usaha sendiri, menjalankan masa pensiun dengan tenang, bebas uang dan waktu, pendidikan anak, pengembangan diri, membantu sesama dalam kegiatan sosial, jalan-jalan ke luar negeri, memiliki mobil pribadi dan rumah. Kira-kira ada? Atau semuanya? Semuanya. Aplaus untuk Anda. Nah, kira-kira udah terwujud belum? Belum. Apakah di pikiran saja atau kita wujudkan? Nah, jadi di sini ada namanya paradigma kerja, Bapak Ibu. Nah, yang dijelaskan di dalam buku The Cash Flow Quadrant itu karangan Robert Kiyosaki, dan beliau ini adalah penasehat bagian keuangan Presiden Amerika, menyebutkan ada dua paradigma. Nah, paradigma pertama dalam bekerja itu ada namanya paradigma umum, Bapak Ibu. Yang namanya umum banyak nggak dijalani oleh orang lain? Banyak ya. Nah, jadi contoh paradigma itu adalah mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Salah nggak, Bapak Ibu? Tidak ya. Tapi di sini ada kelemahannya. Ketika tidak bekerja lagi, maka kita tidak punya penghasilan. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan bekerja terus dengan orang? Dan apakah kita akan selalu bekerja dan kesehatan kita akan selalu menjamin? Dan Bapak Ibu mungkin bisa lihat dari pelajaran yang 2 tahun yang lalu, COVID, itu banyak banget perusahaan yang bangkrut dan banyak yang di PHK. Nah, jadi impiannya tadi kira-kira masih bisa diwujudkan nggak kalau nggak kerja lagi? Tidak ya. Nah, tapi di sini ada namanya paradigma sukses, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen sukses, Bapak Ibu harus menjalankan yang namanya paradigma sukses. Nah, mereka sama halnya dengan paradigma umum, bekerja, tetapi cerdas dengan mereka membangun yang namanya aset. Nah, ketika aset sudah terbentuk, maka ada yang namanya penghasilan pasif. Nah, kelebihannya apa? Ketika kita nggak kerja lagi, aset sudah terbentuk, kita tetap dapat penghasilan. Contoh, rumah kontrakan. Walaupun kita libur, bayar nggak? Bayar kan? Karena memang itu asetnya gitu. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, di sini kami juga menawarkan kepada Bapak Ibu membangun aset. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah bergabung nanti, itu tergabung dengan 2 perusahaan besar. Itu Tians perusahaan yang tadi Bapak Ibu lihat, dan One Vision, organisasi pendukung. Jadi memang ini adalah kita ada sekolahnya. Kalau di luaran orang bisnis cuma sekedar bisnis, benar nggak? Tapi di sini Bapak Ibu akan dibimbing oleh mentor-mentornya dan terutama untuk public speaking. Nah, di sini juga akan dijelaskan. Dan Bapak Ibu nanti akan dibantu dengan tim. Jadi benar-benar di sini dengan support tim. Pertanyaannya berapa sih daftarnya? Nah, pendaftarannya hanya 99.000 Bapak Ibu. Murah? Murah ya. Nah, ini yang didapatkan membeli dengan harga distributor. Jadi Bapak Ibu nanti dapat pengurangan harga, berlaku internasional dan dapat diwariskan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti beli kalsiumnya di Thailand atau di mana gitu ya, kan kita cabangnya banyak, lihatkan aja kartunya, Bapak Ibu dapat harga murah. Next. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa membangun 7 jenis bonus aset. Bapak Ibu bisa mulai dari bronze, bisa dari silver, gold, dan platinum. Dan di sini beda-beda untuk potensi penghasilannya. Nah, yang namanya aset kita butuh yang namanya cabang, benar nggak? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat Alfamart di mana-mana nggak? Iya. Nah, jadi kita juga sama dengan bisnis di luaran. Tapi cerdasnya kita di sini, kita bisa membangun relasi banyak dan modalnya kecil. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat satu aset atau satu relasi, Bapak Ibu misalnya di Apron juga itu dapatnya 130.000. 2 relasi itu 364.000 dan maksimal per minggunya di bronze itu 10,4 juta Bapak Ibu. Luar biasa? Luar biasa. Nah, yang di silver itu 1 relasi itu 364 dan 2 relasi itu 962.000 dan kalau sudah terbentuk maka maksimal per minggunya 20,8 juta Bapak Ibu ya. Di gold itu 1 cabang 832, 2 cabang 2.184 dan maksimal per minggunya 39 juta Bapak Ibu. Dan ini yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu komitmen langsung dari platinum itu satu orangnya 1.872.000 dan 2 orang itu 4.888 dan maksimal per minggunya 65 juta Bapak Ibu. Kira-kira kalau 65 juta mau beli apa? Yang cowok-cowok nih beli apa? Untuk pacar ya? Ya untuk modal nikah gitu. Nah, jadi yang namanya berbisnis butuh nggak namanya investasi?
Ya, kayak tukang sate itu butuh. Nah, jadi sini kita juga ada yang namanya investasi. Bapak Ibu bisa dari bronze itu untuk memulainya itu 1,7 juta, di silver 3,4 juta, di gold 66,8 juta, di platinum 13,6 juta. Murah nggak? Murah ya. Nah, kira-kira nih kayak Alfamart tadi 13,6 juta itu baru bangun apa sih? 3. Ya, belum lagi nanti asetnya gitu ya. Nah, jadi di sini nah, jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tanya nih uangnya untuk apa gitu. Jadi uangnya ini diinvestasikan dengan pakai produk atau paket produknya, misalnya Bapak Ibu apa nih keluhan kesehatan untuk pribadi atau untuk keluarga. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya ngambil di silver nih 3,4 juta. Nah, Bapak Ibu itu bisa milih apa aja produk yang Bapak Ibu mau ambil, dan ini bisa dipakai pribadi dan bisa dijual. Jadi menurut saya ini bukan modal, tapi ibaratnya kita mengambil lah produknya dengan modal segini gitu. Nah, jadi besar menurut kalau teman-teman yang nggak punya penghasilan. Tapi kalau memang dijalankan ini sangat-sangat luar biasa, dan maksimal punyanya di platinum 65 juta. Mohon plus dong untuk marketing. Nah, di sini bagi Bapak Ibu nanti yang sudah bergabung, bagi yang dari 99.000 it's okay, nggak masalah. Nah, itu Bapak Ibu berada di peringkat bintang 4. Nah, di bintang 5 itu minimal silver. Kalau Bapak Ibu langsung gabung silver, itu nanti bintang 5. Kalau bintang 6 itu Bapak Ibu akumulasi dengan tim, itu punya omsetnya 65 BV atau 85 juta, dan itu dengan tim. Keren nggak? Bukan kita sendiri kok. Kalau di luar kan, kalau kita nggak pergi misalnya nih, tutup rukonya, selesai nggak? Ada nggak penghasilan? Tapi di sini Bapak Ibu misalnya sudah terbentuk nih, penghasilan masih tetap. Mau plus nggak? Dan di sini kerennya Bapak Ibu, kenapa saya tertarik di usaha ini? Karena di sini benar-benar kita membangun leadership. Bapak Ibu bisa lihat, bintang 7 itu nggak bisa sampai bintang 7 ini kalau belum bisa membantu bintang 6 di bawah 2 orang. Jadi kita benar-benar support system, nggak bisa sendiri suksesnya. Benar-benar kita di sini network marketing dan memang membantu yang lainnya. Dan untuk bintang 7 itu membantu 2 rekan bintang 6, itu omsetnya 425 juta. Di bintang 8 itu 1,7 miliar. Ini luar biasa banget. Dan ini bukan sendiri sekali lagi ya, tapi kita di sini dengan support tim. Dan ada peringkat penghormatan, jadi bagi Bapak Ibu nanti yang sudah sampai di peringkat ini, ada bonus sharing internasionalnya, mungkin nanti jalan-jalan ke luar negeri, ya, ada mungkin yang dapat mobil, nah itu luar biasa banget. Dan di sini ada bronze lion, itu membantu 2 rekan bintang 8, silver lion, membantu 3 rekannya bintang 8, di gold itu 4 orang, di diamond itu bisa 5 sampai dengan 10, director dan eksekutif director. Jadi bagi Bapak Ibu yang benar-benar nih pengen membangun asetnya, segeralah ke peringkat kehormatan. Nah, dan di sini bagi Bapak Ibu saya ucapkan, bagi nanti yang sudah bergabung, Bapak Ibu sudah disediakan special reward Bapak Ibu. Itu sebenarnya 2,5 miliar. Nah, jadi ini nanti penerima special rewardnya ini di Indonesia sampai akhir 2022 itu ada Bapak Ibu bisa lihat yang 3.000 US dollar sampai dengan 20.000 US dollar. Nah, itu ada beberapa orang, dan ini di luar dari bonus tadi. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu sudah punya aset, ini di luar itu loh gitu. Dapat lagi bonusnya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa diskusi dengan para pengundangnya. Nah, yang namanya kita berbisnis atau bekerja butuh ada nggak kayak langkahnya gitu. Ya, jadi di sini kita ada one vision, jadi benar-benar Bapak Ibu akan di coaching atau di mentorkan dengan sekolahnya. Jadi one vision ini adalah organisasi pendukung yang menyediakan sistem dan strategi untuk membangun aset dengan metode yang sederhana Bapak Ibu. Nah, jadi 7 langkah ini, jadi kita cuma butuh 7 langkah. Nggak banyak langkah ya, kalau terlalu banyak langkah itu sulit. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus mempunyai yang namanya impian. Ketika impian Bapak Ibu sudah ada, berarti kita harus mensikapi, benar nggak?
tapi dengan apa yang membangun asetnya atau bekerja. Yang kedua itu pakai produk. Yang namanya pengusaha pakai produk nggak? Jadi kita beda ya dengan sales gitu. Jadi memang di sini kita pemakai dan lebih enak lagi kita mempercayai orang lain dengan ketika kita pakai. Oke, makanya mungkin Bapak Ibu bisa dari bronze, silver tadi ya coba dulu untuk kesehatan Bapak Ibu gitu. Terus yang ketiga buat daftar nama. Nah, buat daftar nama ini supaya kita tahu nih siapa marketnya, siapa yang mau kita hubungin gitu. Dan yang keempat buat janji temu. Nah, dan ini ketika kita sudah ada daftar nama, kita tawarkan dan kita buat janji temu, terjadilah presentasi. Nah, presentasi itu nanti bisa tanyakan kepada para pemenangnya dan terjadinya tindak lanjut. Apakah dia ini bergabung atau hanya sekedar menyukai produk. Dan kita punya alat bantu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya suka juga. Dan yang namanya kita berbisnis, kita butuh yang namanya energi positif, betul nggak? Nah, yang kita baca ini ada rekomendasi buku positif. Di sini juga ada NETP ya. NETP ini kayak aset untuk kita bagaimana membangun asetnya. Dan ada pertemuan. Dan ini salah satunya Bapak Ibu. Mohon aplaus untuk Bapak Ibu yang datang hari ini. Nanti nggak semua orang ya yang mau hadir di sini. Dan Bapak Ibu mau hadir ke sini gitu. Dan kita ada starter pack yang nanti akan membantu Bapak Ibu bagaimana untuk memulai. Jadi bagi Bapak Ibu nih mungkin yang ada jaringannya nanti di luar negeri atau di luar Kota Pekanbaru, ya cukup kasih ini aja, suruh dengerin gitu. Dan kita ada namanya DC ya, Keselamatan Coaching. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang sudah bergabung itu akan ketemu dengan leader-leader yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang bisnis ini. Nah, di sini kita lihat bagaimana pertemuan di bisnis ini. Jangan pernah pasrah dengan kondisi Anda, Bapak. Jadikan kondisi Anda itu jadi pemicu Anda untuk menjadi orang besar. Anda harus percaya Bapak Ibu, meskipun Anda belum percaya, paling tidak percaya pada Tuhan bahwa Anda itu boleh sukses dan Anda berhak untuk sukses dalam kehidupan ini. Prioritas pertama pekerjaan di kantor, prioritas pertama kuliah Anda, buat yang kuliah. Tapi tolong, prioritas kedua, kalau Anda punya rencana masa depan, jadikan usaha ini jadi prioritas kedua Anda. Sederhana sekali. Berarti apa yang saya pikirkan hari ini akan jadi masa depan saya. Berarti pikiran harus positif sehingga masa depan positif. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi memang ini salah satu bentuk pertemuannya dan banyak lagi pertemuan yang Bapak Ibu nanti akan bisa hadiri. Nah, di sini kita ada namanya multiply. Nah, di sini adalah contoh perhitungan bila Anda dan seluruh grup adalah sama gitu. Ada bronze, silver, gold dan platinum. Nah, jadi di sini kita bisnisnya duplikasi Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang menjalankan sendiri, tapi kita mensukseskan banyak orang dan Bapak Ibu juga bisa membuka peluang usaha ini untuk semua latar belakang. Tadi dengar nggak? Ada yang lulusan SMA, ada yang mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan driver ojek, segala macamnya. Itu bisa untuk menjalankan usaha ini kalau ada kemauan. Dan ini nggak ada ijazah. Nah, dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ada namanya multiply ya, sponsori 2 orang. Jadi Bapak Ibu fokus saja di bulan pertama itu 2 orang. Nah, 2 orang ini melakukan hal yang sama. Itu saya bilang tadi duplikasi. Di bulan kedua Bapak Ibu punya tim 4 orang. Nah, di bulan ketiga, di bulan kedua itu 2 orang melakukan hal yang sama. Itu nanti bisa jadi 8 dan sampai dengan konsisten Bapak Ibu 10 bulan, Bapak Ibu punya relasi sebanyak 1024 orang. Ini luar biasa banget Bapak Ibu. Di luar sana, orang membuka cabang tuh gimana ya mikirnya. Tapi Bapak Ibu di sini cukup dengan silver, gabung silver udah bisa bangun aset lagi. Luar biasa. Mohon aplaus dong Bapak Ibu. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk bonus ya. Jadi ada bonus pasangan juga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di bronze sudah punya tim 1024 orang, itu penghasilannya 41,6 juta, di silver 83,2 juta, di gold 156 juta, dan di platinum 265 juta. Luar biasa. Kira-kira nih, tertarik yang mana? Platinum. Platinum. Oke, nanti catat ya Pak yang platinum. Oke. Nah, di sini ada beberapa foto leader dan beberapa
rekan bisnis kami juga Bapak Ibu, dan ini adalah masa depan yang sangat cerah. Jadi banyak juga yang mengawali dari mahasiswa, ada juga yang lulusan SMA. Nah ini ada namanya Pak Luis Tandean. Nah beliau ini juga dulunya seorang penjual panci Bapak Ibu. Tapi luar biasa dengan konsisten beliau sudah punya aset yang sangat luar biasa. Dan di sini juga ada Pak Naga Sugara dan banyak leader lainnya lagi yang mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan dengan para pengundangnya. Dan nanti Bapak Ibu yang dapat reward itu ada ke luar negeri, ada yang umroh bareng gitu. Nah ini menurut saya luar biasa banget support dari perusahaan untuk kita. Nah, keputusan Anda menentukan posisi Anda. Nah, jadi Bapak Ibu segera mengambil keputusan karena bisnis ini akan terus berjalan. Jadi mau Bapak Ibu bergabung sekarang ataupun 1 tahun ke depan itu life is choice, semua tergantung dengan kita. Lebih baik ya, lebih cepat. Jadi kalau bisa Bapak Ibu hari ini ataupun silakan konsultasi dengan para pengundangnya dan ambil posisi ini dan jangan segera menunda gitu. Karena dengan Anda mengambil paket, menurut saya itu juga bisa untuk menjaga kesehatan kita. Kita coba dulu produknya. Misalnya kayak di silver atau di gold ataupun di bronze. Dan di sini saya ucapkan welcome, selamat datang di Tiens dan selamat untuk mewujudkan impian dengan kapal besar Tiens Internasional. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mau bonus 10 juta atau 65 juta? 65 juta. Amin. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, kita akan kenalan dulu dengan orang-orang yang berbisnis di Pekanbaru ini. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari yang terendah dulu, yaitu bintang 4. Baik, Bapak Ibu yang berada di posisi bintang 4, silakan berdiri dan lambaikan tangan Anda. Oke, silakan. Baik, kita lanjut ke peringkat selanjutnya, yaitu bintang 5, yang mana bintang 5 ini dilihat dari bintang 4. Bagi Bapak Ibu yang berada di posisi bintang 5, maju ke depan dan panggung ini milik Anda. Silakan perkenalan diri, nama dan latar belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranu, latar belakang mantan karyawan swasta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu Firmansyah, latar belakang sarjana komputer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Budi Hedianto, latar belakang mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yadi, latar belakang sebagai YouTuber salon kecantikan mobil kota Pekanbaru. Baik, nama saya Rini Irawan, latar belakang mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut ke bintang 6, yang mana bintang 6 ini memiliki omset kurang lebih dari 85 juta. Bagi Bapak Ibu yang berada di posisi bintang 6, silakan maju ke depan dan perkenalkan diri Anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan nama yang sama, Istana City, latar belakang seorang sarjana hukum Bapak Ibu. Nah, saya sedikit cerita ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ngerasa introvert nggak sih? Ya, mungkin banyak ya. Nah, ini salah satu peluang Bapak Ibu. Karena di sini Bapak Ibu benar-benar akan di coaching dan benar-benar akan diajarkan. Karena kapan lagi kita mau belajar? Apalagi Bapak Ibu yang masih mahasiswa, itu bagus banget
karena kita juga akan namanya seminar ya. Nah, jadi saya berterima kasih kepada Bintang 8 Indonesia, Bukom 1 Unikoma, dan Pak Teddy Setiawan dari Bank Indonesia. Mohon aplausnya. Jadi Bapak Ibu, silakan ambil keputusan karena keputusan Anda insya Allah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Gita Safira Asri, latar belakang saya seorang mantan karyawan. Dan saya berterima kasih kepada leader saya, Bapak Edi Satria, yang sudah mengenalkan bisnis ini kepada saya. Mohon aplausnya untuk Bapak Edi Satria. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kalsium Bapak. Oke Bapak Ibu, lanjut kita akan lanjut lagi ke bintang 7, yang mana bintang 7 ini minimal kita membantu 2 rekan bisnis kita menjadi bintang 6 dan omsetnya minimal kurang lebih 425 juta. Nah, baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berada di posisi bintang 7, maju ke depan dan silakan perkenalkan diri. Biasanya paling akhir. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kalsium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat. Perkenalkan, nama Yudi Saputra, latar belakang driver ojol. Driver ojol bisa bintang 7. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Isnan tadi, Anda ambil keputusannya, habis itu Anda jalankan bisnis ini dengan yakin, insya Allah Anda bisa bintang 7 berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya Said, saya seorang mahasiswa. Jadi hari ini saya berada di peringkat bintang 7 bukan karena saya hebat, bukan karena saya sendiri jago, punya latar belakang seorang pengusaha, enggak. Tapi karena saya selalu ngikut manut apa kata plan mentor saya. Mohon aplaus untuk bintang 7 Indonesia Bapak Yodi Saputra. Tadi udah sangat lengkap ya yang disampaikan sama Pak Isnan. Ya, jadi pastikan Anda keluar dari ruangan ini, jumpai para pengundang Anda, langsung minta formulir bergabung. Aku yakin aja pasti 1, 2, 3 bulan ke depan Anda nggak sendiri lagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya teman-teman tepuk tangan buat Pak Isnan, luar biasa hari ini ya. Perkenalkan nama saya Edi Satria, latar belakang saya pengusaha. Nah hari ini teman-teman kita beruntung sekali kita dikenalkan atau diberikan informasi sebuah peluang kesehatan dan kesejahteraan. Teman-teman, terlepas dari bisnis, kita coba lihat nih kesehatan. Saya baru ngomong tadi dengan beberapa orang tua nakes, dia punya anak itu baru sama operasi karena usus buntu. Kemarin juga ada orang tua nakes, anaknya kista. Ada juga teman anak sekolah saya sama juga usus buntu gitu. Jadi ternyata kesehatan ini sangat penting, bukan hanya untuk orang tua, juga ternyata untuk anak muda. Jadi beruntung hari ini kita diperkenalkan sebuah makanan kesehatan yang bisa menjaga kesehatan kita, teman-teman. Nah, luar biasa lagi kita diberikan informasi sebuah peluang kesejahteraan. Teman-teman, saya baru baca kemarin berita info PK kalau nggak salah ada 7.000 yang melamar yang mencari pekerjaan di job fair. 7.000 job fair. Kebayang nggak teman-teman kalau yang 7.000 orang itu masuk sini, cukup nggak kira-kira? Nah cukup ya. Ya. Andai kan kita mikir sekarang aja, kita semua di sini pengangguran, gimana coba kira-kira? Banyak nggak? Kita semua ini jadi pengangguran, kira-kira udah banyak nggak kalau kita hitung dari ruangan ini? Banyak ya? Kebayang nggak? Ada 7.000. Teman-teman, di sini teman-teman punya kesempatan punya bisnis sendiri, yang dimana teman-teman bukan hanya sekedar dapatin penghasilan, tapi teman-teman bisa banyak belajar hal, mulai dari soft skill, pengembangan diri, leadership. Itu yang paling luar biasa saya dapatin dari bisnis itu. Tepuk tangan buat bisnis ini. Bapak Ibu, teman-teman semua, ya
Mungkin teman-teman nggak langsung percaya, tapi tolong rendahkan hati teman-teman untuk tanyakan lagi kepada pengundangnya. Orang yang mengundang teman-teman hadir di sini adalah orang-orang yang sangat peduli dengan masa depan teman-teman. Tepuk tangan buat para pengundangnya. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan Bapak Ibu semua, teman-teman. Nama saya Priyadi. Latar belakang saya seorang pengusaha di bidang pertanian atau agripreneur. Latar belakang pendidikan, saya saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2. Bukan bicara soal itu Bapak Ibu semuanya, mungkin hari ini ya baru pertama kali ada yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada yang menganggap bisnis apaan sih gitu. Ya, usaha apa sih? Kok ngomongnya kalsium, kok ngomongnya pembalut. Bukan bicara itu Bapak Ibu semuanya. Saya mengambil keputusan join bisnis ini, bergabung dengan bisnis ini. Itu bukan hanya bicara finansial. Karena kalau bicara finansial, di luaran kita jualan es teh 4 ribuan itu udah jelas toh. Ya, tapi bukan hanya bicara soal finansial. Tapi bagaimana kita mulai peduli, care pada kehidupan orang lain, care pada kehidupan teman-teman kita. Mungkin yang ada butuh produk untuk kesehatan. Mungkin teman-teman kita ada yang butuh solusi untuk bagaimana dia bisa punya penghasilan tambahan. Itu yang saya dapatkan di bisnis ini. Saya bisa peduli kepada orang lain, bukan hanya memikirkan diri saya. Bapak Ibu semuanya yang hari ini mungkin masih kuliah, ya, setiap bulan dapat rekening masuk tanggal sekian, ya kan? Tapi oke lah saat ini Bapak Ibu masih enak. Tapi nanti 4 tahun ke depan, ya mungkin semester 2 saat ini, semester 8 nanti Anda akan merasakan di mana posisi kepala itu mulai bingung. Stres, artinya semakin banyak racun yang masuk tadi ya. Oke. Jadi hari ini sama-sama kita rendahkan Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah mendengar tentang sebuah peluang kesehatan, peluang informasi tentang kesejahteraan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sebuah penghasilan dari men-share informasi tentang sebuah produk kesehatan. Maka Bapak Ibu semuanya, ayo kita sama-sama nanti diskusikan kepada para pengundangnya lagi ya, untuk bagaimana Bapak Ibu menapaki bisnis ini agar lebih jelas, agar Bapak Ibu bisa terarah ke depannya seperti apa dan punya masa depan yang luar biasa. Nanti di sesi akhir kita akan mendengar sebuah sharing yang luar biasa dari seorang pengusaha, mentor yang juga untuk wilayah Pekanbaru, mentor kita semua ya, seorang pengusaha dan konten kreator ya. Nanti Bapak Ibu akan lihat seperti apa luar biasa dari sharing beliau. Kita tambah lagi gelas untuk menambah ilmunya, semoga bermanfaat. Dan Bapak Ibu hadir di sini, insya Allah adalah orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang punya masa depan luar biasa. Amin. Amin. Punya masa depan yang insya Allah rezekinya semakin berlimpah. Amin. Amin. Oke. Mungkin itu saja. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semuanya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke peringkat bintang 8, yang mana bintang 8 ini minimal membantu 2 rekan bisnisnya menjadi bintang 7. Bagi Bapak Ibu yang berada di posisi bintang 8, silakan maju dan perkenalkan diri Anda. Oke, bintang 8-nya mungkin bertahan. Insya Allah kita bintang 8 ke depannya. Amin. Oke, lanjut lagi kita akan berkenalan dengan tahap kehormatan, yang mana tahap kehormatan ini sudah membantu rekan bisnisnya menjadi bintang 8 orang. Baik, bagi Bapak Ibu yang berada di posisi bronze lain Indonesia, silakan maju dan perkenalkan diri Anda. Lagi jalan-jalan ya. Oke, lagi jalan-jalan bronze lainnya. Oke, kita lanjut ke Super Lion Indonesia, yang mana Super Lion Indonesia ini sudah membantu rekan bisnisnya minimal 3 bintang 8. Baik, bagi Bapak Ibu yang berada di posisi Super Lion Indonesia, silakan maju ke depan dan perkenalkan diri Anda. Baru luar biasa. Oke, semangat yang berada dulu. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Pagi ya. Oke, beri aplaus buat diri Anda ya. Baik, pada kesempatan hari ini ya, hari Sabtu mengakhiri Agustus ya. Jadi Agustus. Jadi kita udah merdeka juga, udah 78 tahun ya. Jadi kita hadir dalam ruangan ini, tentu Anda datang ke sini atas undangan-undangan dari pengundang Anda. Benar nggak? Ada nggak yang datang sendiri di sini? Maksudnya nggak dapat undangan, ujuk-ujuk masuk ke ruangan ini? Enggak ya, pasti ada undangannya. Baik, nama saya Wira, latar belakang saya seorang sarjana teknik dan sekarang saya fokus untuk jalankan bisnis TIENS yang tadi sudah di-sharingkan sangat luar biasa oleh Bapak Isnan, sarjana hukum. Beri aplaus buat Pak Isnan ya. Bapak Ibu semuanya, dulu awalnya sama. Jadi saya peringkat surveillance ini bukan ujuk-ujuk langsung surveillance, enggak ya. Saya juga join di awal. Ada bronze ya, ada silver, ada gold, ada platinum ya. Saya joinnya sama di awal ya. Di awal saya join dari member dulu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita juga ada promo nih bulan ini untuk jadi member ya. Anda langsung dapat member gift dengan 199.000 ya. Anda dapat nilai produk juga senilai 130.000. Sebenarnya kalau join kartu tadi berapa? 99 ya. Produk 130.000. Sebenarnya Anda lebih untung kalau Anda join sekarang. Ada nggak sini yang belum bergabung? Bisa angkat tangan? Yang belum bergabung? Belum punya member di TIENS? Ada? Mungkin ibu-ibu nih? Kakak-kakak? Ya. Hah? Sudah pada bergabung semua? Belum. Nah, kalau saya tanya nih sama yang di tengah-tengah. Tadi kan Anda hadir di sini kan melihat ya, tidur atau main handphone, enggak kan? Saya tanya nih, dari ceritanya Pak Isnan, apa yang menarik? Salah satunya ya. Menarik Pak Isnan ya? Oke. Apa yang menarik dari penjelasan startup hari ini? Apa kira-kira? Ya, silakan. Yang menarik dari penyampaian dari Pak Isnan tersebut itu kayak dalam menjalankan bisnis ini kalau konsisten itu kayak hasilnya itu memang kayak apa ya? Jelas gitu ya pasti. Konsisten kan? Oke. Beri aplaus buat dulu waktu saya kuliah. Jadi kalau waktu saya kuliah, saya masuk kuliah. Ya, ada yang kuliah di sini angkat tangan yang masih mahasiswa? Dan tadi kan banyak sarjana ya. Persis saya dulu kuliah, jadi saya daftar kuliah, saya ikut kelasnya dari semester 1 sampai semester kebetulan saya teknik ya, saya teknik kimia sampai semester 10. Jadi saya 5 tahun saya kuliah ya, 5 tahun 9 hari teknik gitu ya. Biasanya kan sampai 14 semester, 16 semester itu biasa, teknik sebenarnya. Tapi saya termasuk angkatan tercepat juga karena untuk menjebolkan supaya jurusan itu harus jadi akreditasinya minimal B ya. Karena masa saya dulu C harus B. Jadi harus mahasiswa harus cepat. Nah, ya sama, konsisten. Karena saya konsisten, saya sarjana. Coba saya 1 semester masuk, 1 semester enggak. Terus 1 semester lagi masuk lagi, berarti kayak kampus punya saya, suka-suka. Ya hari ini saya nggak bakalan sarjana. Persis, saya jalankan bisnis ini juga sama. Jadi saya presentasi ada yang bergabung, ya presentasi ada yang bergabung, ada juga yang berhenti. Biasa, benar nggak? Biasa kan? Contoh gini, kayak kakak kita tadi ini pernah mau beli baju nggak di toko? Apakah lihat pegang langsung beli? Pernah dipegang turun dites terus keluar nggak jadi beli? Pernah kan? Berarti tokonya ditolak, benar nggak? Berarti kitanya menolak untuk beli baju toko. Persis saya juga sama, di sini juga kayak gitu. Nanti Anda join Anda presentasi, ada yang join, ada yang juga enggak gitu. Tapi satu yang saya dapat dengan konsisten saya bangun bisnis ini adalah saya tuh mental saya terbentuk. Maaf ya, saya orangnya nggak suka berteman dulu, jadi saya nggak punya teman. Terus saya orangnya berikutnya adalah saya gagap, Bapak Ibu. Ya teman-teman, saya ini gagap. Jadi saya kalau ngomong ini dipukul dulu baru keluar kata-katanya. Gagap. Anda tahu gagap? Terus saya kalau kategori latar belakang saya orang nggak punya gitu ya. Jadi saya kuliah itu hanya berharap beasiswa. Anda tahu kalau untuk dapatkan beasiswa berarti kita harus pintar, benar nggak? Supaya pintar, berarti belajarnya harus serius, benar nggak? Supaya apa nilainya?
A atau nilainya IP-nya di atas 3 biar dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa lebih kurang hampir 100 juta selama saya kuliah. Jadi habis lah untuk kuliah saya semua selesai. Jadi kalau Anda belum pernah dapat beasiswa sampai 100 juta, itu salah Anda. Bukan salah saya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu bicara konsisten. Nah, itu saya terapkan juga. Saya bangun bisnis ini. Apakah bisnis saya mulus? Enggak. Ya, enggak. Jadi, saya juga banyak ditinggalin orang. Maksudnya, tim sudah saya bentuk, saya bantu, saya bina, terus dia pergi. Karena bisa jadi energi saya nggak baik. Misalnya dia pergi. Itu oke, nggak ada masalah. Karena Tuhan juga bisa, gini loh, rezeki itu kan Tuhan bisa narik, bisa kasih, benar nggak? Ya, Tuhan bisa kasih. Kalau kita energinya baik, Tuhan bisa kasih rezeki buat kita. Tapi kalau Tuhan kita misalnya kita nggak baik, Tuhan bisa tarik juga rezeki kita. Nah, teman-teman semuanya, proses tadi, karena saya sering ditolak, terus saya sering dihina juga, ya, terus saya sering, ya pokoknya banyak hal, ya. Kehidupan saya nggak juga mudah awalnya menjalankan bisnis ini, karena memang latar belakang nggak punya duit. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda hari ini punya uang, langsung modal plak 100 juta, saya yakin Anda jalankan bisnis ini lebih mudah. Anda bisa beli kendaraan, beli motor, beli mobil misalnya, Anda langsung jalankan bisnis ini. Tapi saya dulu nggak. Motor dari beasiswa, baru bisa beli motor. Terus yang kedua, rumah kos, itu pun pindah-pindah, nomaden. Anda tahu nomaden? Bicara sejarah kan? Pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pernah diusir juga. Maaf ya Bapak Kos. Bapak Kos ini juga nggak tega juga kadang-kadang ya. Ini ada Bapak Kos kita, Pak Edi. Orang nggak bayar misalnya 3 bulan mau ngapain? Dia suruh keluar kan? Benar nggak? Nah, saya pernah juga terjadi seperti itu. Tapi Anda tahu kenapa saya bisa sampai ke peringkat server layar? Karena saya punya impian. Jadi ceritanya saya punya impian nih. Jadi anak orang susah, nggak punya orang tua di kampung, bapak saya nelayan, ibu saya ibu rumah tangga, tinggalnya di laut sana, di hutan. Satu kampung saya cuma hanya 30-40 rumah, kiri kanannya laut, gitu ya. Terus saya anak pertama dari 12 bersaudara, tentu kan harus punya impian besar. Jadi persis saya waktu saya kuliah dulu, impian saya bagaimana dapat beasiswa. Jadi saya harus kerjakan. Jadi saya pernah sampai sakit ya, liver, jadi hampir juga meninggal karena memang kondisi kekurangan gizi. Saya ini sebenarnya kategori anak yang kurang gizi dulunya Bapak Ibu, teman-teman. Sekarang aja kelihatan gemuk Bapak. Dulu 40, 45 paling berat badan saya. Karena kekurangan gizi, nggak punya duit gitu. Saya punya satu teman juga waktu saat kuliah, dan teman ini berarti dalam hidup saya. Karena saya sering numpang makan di rumahnya dia. Jadi kalau pulang kuliah, maksudnya kuliah sore masih ada jam, jadi saya pulang ke rumahnya dia. Saya cuci piring, saya masakin, habis itu kita dapat makan kan? Habis itu kita belajar, ngerjain tugas nanti pergi lagi ke kampus untuk belajar. Kan harus pintar-pintar kuliah, benar nggak? Nggak punya motor ya nebeng punya teman. Tapi kan teman kita nggak mungkin setiap hari mau nebengin kita. Kita harus tahu diri, benar nggak? Jadi kita harus tahu diri Bapak Ibu. Jadi sama kayak Anda hari ini, kita hari ini nggak selamanya nebeng atau nyusu sama orang tua. Nggak selamanya, kita harus bisa mandiri. Teman-teman oke deh, sekarang kuliah, ya kuliah, ada kan biaya orang tua tuh. Kalau mungkin zaman Anda dengan zaman saya kan beda. SPP saya kan 465.000 per 6 bulan. Kalau Anda kan 4.650.000 mungkin. Benar nggak? Ya kan? Karena adik saya tuh semesternya 4 juta. Adik saya di UIN 4 juta. Adik saya ada sekarang ada 4 adik saya lagi kuliah kan. Jadi 4 kampus gitu. Dengan rata-rata memang gede lah. Per 6 bulan tuh kita 15 juta ya. Kita harus support kan. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu bicara proses. Nah, itu bicara namanya impian. Jadi kalau teman-teman hari ini ya merasa masih tergantung sama orang tua, coba Anda pulang ke rumah, Anda renungi. Ya, sampai kapan saya ini tergantung sama orang tua? Bolehkah diri kita ini bisa mandiri? Ada sebuah seminar mengatakan, kalau Anda ingin sukses di tanah rantau, ya, saya banyak belajar juga dengan orang perantau. Berani nggak Anda patahin ATM orang tua Anda? Berani. Berarti Anda bisa hidup sendiri gitu. Saya punya satu dompet, itu dia berani. Nggak pakai ATM orang tua, bener loh. Tapi dia bisa bintang 8 sekarang. Dapat reward ya. Dapat motor, 3
merugikan negara, dan dolen-dolennya tim-timnya juga dapat reward, dapat motor, dapat banyak hal, ya. Mahasiswi. Jadi kalau Anda tanya, ada nggak Pak mahasiswi pertama dapat reward motor di Pekanbaru? Ada. Mahasiswi pertama, mahasiswi. Kalau Anda mahasiswa nggak dapat, berarti Anda harus pakai rok pulang dari sini. Oh Pak, hari ini saya datang seminar yang ngomong di depan agak kasar. Enggak Bapak Ibu. Artinya gini loh, kalau wanita bisa, laki-laki jauh lebih bisa. Kalau kita laki-laki nggak bisa, dulu saya sama. Saya datang di belakang, presentasi di depan. Hari ini kan Pak Isnan. Dulu saya di presentasi itu ceweknya kecil gitu kan. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, kalau si Pak Jody ini tahu nih, sponsor saya. Ya, Bapak Ibu teman-teman, ya Pak Jody ini ada dulu saksinya. Kalau saya bisa, wanita, Anda jauh lebih bisa. Kalau nggak, Anda pakai rok aja. Saya masih ingat loh sampai hari ini. Pulang dari situ Bapak Ibu, saya nggak punya duit, nggak punya apa, ini gimana ya? Saya pingin sukses gitu. Karena saya tahu impian. Jadi saya pingin daftar, gimana caranya? Nah, di situ Bapak Ibu saya mau mulai. Nah, saya jalankan bisnis ini, ceritanya itu kekuatan impian. Ya, lama kali saya nanti ngomong. Ini impact saya terakhir. Ada? Sudah datang? Oke, Bapak Ibu. Jadi apa nama itu? Jadi lupa saya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah bicara bisnisnya luar biasa. Satu cuman yang membuat saya hari ini bertahan, itu bicara impian. Karena impian saya besar, ya sampai hari ini saya kerjakan bisnis ini. Kalau bicara godaan banyak di luaran, tapi ya bisnis ini impian saya sangat besar sekali. Ya sampai hari ini saya lagi membuat impian-impian yang sangat luar biasa. Tapi ada satu impian saya juga hari ini benar-benar harus saya wujudkan adalah bagaimana saya benar-benar bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya, kedua mertua saya masih ada. Ini sekarang saya lagi getolin. Dan saya punya istri dan punya 3 orang anak. Nambah impiannya. Jadi ini energi besar Bapak Ibu. Mau hujan kek, mau benar loh Bapak Ibu, saya tadi mau berangkat ke sini tuh hujan lebat di rumah saya. Saya nggak tahu mau berangkat setiap kopi itu hujan terus di rumah saya. Dan kemarin saya cerita hujan juga kan. Jadi saya positif. Berarti Allah lagi kasih saya kesempatan. Kamu mau tidur atau mau berjuang? Nah, jadi saya keluar. Sebenarnya saya naik motor ya. Basah di badan saya tadi gitu. Karena hujan, saya jalanin aja. Karena bicara, saya ingin berjuang. Saya ingin berjuang kayak Anda. Sebenarnya saya ini impact-nya harusnya nanti tadi masih bintang 5, ya. Itu masih bintang 5. Lagi berjuang. Kita sama-sama lagi berjuang Bapak Ibu, ya, teman-teman. Teman-teman hari ini nanti kita sesi terakhir kita akan belajar juga dengan peringkat tertinggi, ya. Kalau saya ini masih Servolayan, ya, masih unyuk-unyuk, ya. Nanti ada peringkat lebih tinggi, ya, peringkat Diamond, dan kita bisa sama-sama belajar, ya. Oke, kebetulan beliau hadir hari ini dan beliau beruntung kita bisa duduk di tempat dan kita yuk sama-sama nanti belajar dengan beliau. Dan saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke ibu lain, ada baiknya Bapak Ibu kita berdiri dulu. Oke, mari kita sambut Tudaimen Good Lion Indonesia, Bapak Teddy Setiawan. Baik, silakan duduk. Udah ribuan orang aja di dalam ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Teddy Setiawan. Latar belakang saya mengawali bisnis ini dulunya mahasiswa. Ya, dulu saya mahasiswa kere, mahasiswa yang gak punya motor, makan mie yang paling mewah. Jadi mie itu yang paling mewah gitu. Ya, kalau Anda kan Pizza Hut gitu ya. Kalau saya mie itu udah paling mewah gitu. Jadi dulu untungnya hidup aja gitu. Kurus hitam hidup gitu kan. Nah, saya dikenalkan bisnis ini dulunya juga terpaksa. Saya datang ke pertemuan seperti ini bayar, sama seperti Anda. Dan untungnya dulu saya bisa cerita hari ini mungkin dengan enak gitu. Dulu saya ini bukan orang yang positif. Jadi kalau Anda hari ini negatif, saya dulu paling negatif. Ya, tapi untungnya saya nggak idiot. Ya, jadi untungnya begitu. Saya negatif, saya nggak idiot, saya negatif, tapi saya nggak goblok gitu. Kenapa? Karena kan kita juga butuh melihat apakah ini benar apa enggak, betul nggak? Nah, jadi singkat cerita akhirnya saya bergabung lah, saya terjebak lah di bisnis ini. Jadi ceritanya ini saya Diamond terpaksa terjebak. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau terjebaknya begini kan enak gitu, betul nggak? Ya.
Daripada di luaran teman-teman ngajak nongkrong, ujung-ujung keluar dari nongkrong nggak dapat apa-apa, betul? Nah, mending nongkrong di sini walaupun tadi orang tepuk tangan kita tepuk tangan, nggak tahu yang ditepukin apa gitu ya, nggak apa-apa ya. Kalau Anda hari ini bingung nggak apa-apa, karena dulu saya juga seperti itu. Mudah-mudahan kalau hari ini saya diamond, Anda juga diamond. Oke, cerita saya adalah peraih mobil niaga ya. Jadi dulu saya itu jalan kaki, saya jalankan bisnis ini pinjam motor teman. Jadi saya terima mobil niaga, yang kedua saya terima luxury car tahun 2014, 2015 saya terima kapal pesiar uang cash. Ya, jadi dulu banyak orang tertawa karena saya belum buktikan. Jadi bagi teman-teman yang sekarang lagi berjuang jalankan bisnis ini diketahui orang, nggak apa-apa, ikhlas aja gitu. Karena apa? Karena lu belum buktiin, betul nggak? Betul. Tapi kalau Anda sudah buktikan, udah nggak ada mulut yang ngetawain Anda. Ya sekarang kalau misalnya keluarga saya ada yang mau ketawain saya, udah bisa saya gilas tuh pakai mobil saya. Jadi kalau sekarang ya ikhlas-ikhlas aja gitu, sabar aja, betul nggak? Ya, jadi kalau hari ini teman-teman mungkin lagi berproses, nikmati aja prosesnya. Karena sukses itu satu paket dengan proses. Jadi jangan banyak proses. Nah, itu yang paling penting ya. Ya maunya sukses tapi protesnya banyak, nggak boleh gitu ya. Karena Tuhan juga nanti murka gitu. Nah hari ini saya datang karena apa? Karena hari ini hujan. Jadi menurut saya kalau hujan-hujan datang ke pertemuan seperti ini bisa bawa berkah gitu. Makanya saya dari gendong anak saya langsung pengen OP gitu. Makanya saya sampai ke sini gitu. Oke, jadi singkat cerita teman-teman, saya hari ini bukan orang hebat tapi karena saya belajar. Oke, jadi saya bisa terima reward, itu juga nanti akan bisa Anda dapatkan. Itu juga hak Anda karena kita berada di bisnis yang sama. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Isnan, kita beri tepuk tangan oleh Pak Isnan. Yang negatif santai aja ya, nggak apa-apa. Karena saya juga dulu negatif gitu. Tapi jangan idiot, tapi jangan goblok, itu yang paling penting gitu ya. Kalau mau negatif itu hak semua orang, betul nggak? Ya kan nggak mungkin saya paksa. Hari ini jangan join ya, hari ini jangan sampai nggak join ya gitu. Nggak mungkin kan? Karena pilihan ada di tangan Anda. Jadi life is choice. Ya kalau misalnya hidup begini-begini aja senang ya sudah nikmatin aja gitu. Ya, tapi kalau nanti pengen dapat reward seperti teman-teman kita tadi, terus teman-teman pengen merubah hidup, mana tahu ini jalannya, mana tahu. Ya kan, saya nggak tahu juga gitu kan, apakah Anda bakal sukses atau gagal, saya nggak tahu, betul nggak? Iya kan, jangan Anda bilang saya join TSI pasti sukses, tunggu dulu, enggak loh. Ya, bisa jadi kalau lu malas aja nggak mungkin sukses, betul nggak? Jadi bisnis kita ini bukan ongkang-ongkang kaki dapat duit, karena itu cuma kerjanya tukang jahit. Ya, bisnis kita butuh kerja keras, oke? Jadi kalau Anda siap kerja keras, insya Allah Anda sukses. Nah, teman-teman, saya ada cerita. Jadi ceritanya ini tentang sekelompok anak muda. Jadi anak muda ini duduklah di depan gang, itu di kursi kayu. Jadi kursi kayunya ini kecil, jadi berdempet-dempet lah anak muda ini. Yang kasihan itu paling ujung, karena dia duduk pas di ujung itu ada paku gitu. Jadi teman-teman yang lain ngelihat kok kenapa teman ini orang ketawa, dia meringis-meringis kesakitan gitu kan. Terus ditanya lah, bro ngapain? Aduh ini ada paku. Ya udah lu pindah aja kan, sederhananya begitu kan. Terus temannya ngomong begini, nggak apa-apa masih bisa ditahan. Goblok banget kan? Nah tapi hikmahnya tuh begini teman-teman. Banyak sebenarnya orang tahu kalau mau sukses harus rajin, betul? Tapi banyak orang yang sekarang masih menikmati malasnya karena ngerasa begini, gua kan masih muda. Ngerasa nggak? Enggak ngerasa ya? Ya teman-teman mungkin hari ini ngerasa kalau hidup itu ya karena masih muda, masih panjang, ya udah nggak apa-apa deh, masih dikirimin orang tua, betul? Nah tapi pertanyaannya sampai kapan hidup seperti itu? Seperti itu terus, nggak mungkin bisa kita pertahankan. Karena pasti ada siklusnya. Kalau hari ini kita mungkin dibiayai orang tua, besok suatu saat kita harus mandiri, betul nggak? Betul. Nggak mungkin jadi Dracula terus kan? Nah, jadi banyak orang itu hidupnya udah tahu sakitnya kalau malas nggak sukses, kalau malas nggak mungkin bisa berubah hidup. Tahu tuh, tapi dipelihara terus, betul nggak? Banyak orang seperti itu. Banyak. Muka-muka sih rajin semua. Taat ya. Mukanya sejuk gitu kan. Pokoknya keluar nanti platinum semua gitu kan. Amin ya. Nah, jadi jangan sampai jadi orang yang udah tahu kalau nggak berbuat, kalau malas itu nggak pasti sukses. Udah jangan jadi seperti itulah. Kenapa? Banyak orang hidup seperti itu. Tahu-taunya udah lulus, tahu-taunya udah tua, tahu-taunya mati. Ya kan? Nah, mending kita muda, sukses luar biasa, betul nggak? Nah, oke. Sekarang saya tanya dengan teman-teman. Teman-teman milih mana? Kalau menurut teman-teman potensi sukses, kita bicara sukses ya. Ini pilihannya. Menurut teman-teman potensi sukses yang lebih besar itu di saat kita kerja atau menjadi karyawan atau kita berbisnis punya usaha.
Bisnis. Menurut teman-teman mana potensi suksesnya lebih besar? Bisnis. Kerja kan nggak ada yang salah kan sama ngasilin duit kan? Jangan keluar ini nggak mau kerja, jangan gitu juga bro gitu. Jadi kerja atau jadi karyawan dengan berbisnis atau jadi pengusaha gitu. Jadi menurut teman-teman dari dua ini mana yang potensi suksesnya lebih besar? Bisnis atau kerja? Bisnis. Pertanyaan saya, lu selesai kuliah mau ngapain? Kerja, betul saya, gitu kan? Ya, nah makanya saya bawa buku teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang negatif sekarang nggak apa-apa, tapi teman-teman harus punya landasan. Baca buku ini. Karena buku ini saya baca tahun 2006. Saya dulu rambutnya gondrong, saya pakai anting, selalu kemana-mana pakai celana jeans sobek. Saya anak teknik. Begitu saya baca buku ini, saya negatif, paling anti dengan bisnis ini. Tapi begitu saya baca buku ini, saya ketawa gitu loh. Ternyata saya goblok banget gitu. Kenapa? Karena memang ini bisnis adalah rekomendasi dari Robert Kiyosaki, bukan Robert Dodo. Ya, apalagi Robert teman Anda. Ya, motor aja masih kredit gitu kan. Terus dia mungkin gak suka dengan bisnis Anda. Nah, teman-teman baca buku ini. Di halaman 95. Halaman berapa? 95. Gak mungkin buku ini saya pinjam ke Anda. Jadi segera beli. Karena ini penting. Kalau teman-teman baca buku ini, satu poin yang saya pengen garis bawahi. Anda akan tahu kenapa orang sukses itu sedikit. Menurut teman-teman orang sukses itu lebih banyak mana dibandingkan orang gagal? Sukses dengan gagal lebih banyak mana perbandingannya? Banyak orang gagal. Di semua bidang pasti lebih banyak orang gagal daripada orang sukses. Teman-teman boleh baca buku ini. Walaupun kita bukan kategori orang yang sukses saat ini, tapi minimal lu tahu deh kenapa orang sukses itu sedikit. Baca buku ini. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang sudah bergabung saat ini, yang udah punya tim, baca buku ini berulang-ulang. Bila perlu sering, 1 minggu 2 kali 3 kali bahas buku ini. Kenapa? Karena Teddy Setiawan dulunya orang yang paling enak dengan bisnis ini. Terus saya paling serius jalankan bisnis ini. Diketawain teman nggak? Bukan diketawain aja bro. Udah kayak virus saya di kampus. Wah Teddy tuh pasti ujung-ujungnya Tiansi. Udah begitu. Tapi karena saya punya buku, akhirnya sekarang waktu menjawab. Begitu banyak teman-teman saya sibuk kerja pagi pulang sore, kerja pagi pulang sore, kepala pusing, pantat pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, pinjam sana pinjam sini. Oh saya langsung bilang selamat tinggal dunia seperti itu. Kenapa? Karena saya udah baca buku ini. Karena memang di buku ini katakan tidak ada orang sukses yang kerja. Orang sukses itu punya sistem. Jadi ini bukan kata saya ya, ini kata orang sukses. Jadi kalau temanmu nanti bacotnya banyak, pas ditawarin di sini, tampalin buku ini, pak! Biar dia pinter gitu, betul nggak? Iya kan? Ini masih mending dia ceramain punya perusahaan 10. Ini ceramain orang pandai, kerjanya minta ke orang tua, Anda dengerin lagi coba. Bukan salah dia, salah Anda gitu. Iya kan? Nah baca buku ini, buku apa judulnya? The Cash Flow Program. Cari buku ini, benar. Ini akan menentukan hidupmu, betul. Jadi bagi teman-teman yang hari ini sudah jalankan bisnis ini, saya juga ingatkan kepada teman-teman, kita ini bukan hanya jalankan Tiansi, tapi ada yang harus kita pindahkan untuk kita sukses di Tiansi. Pertama adalah mental. Harus benar-benar punya mental pengusaha dan sukses. Di buku ini dibahas. Yang kedua, pindah apa lagi? Pindah tekad. Jadi bukan sebentar-sebentar, wah kayaknya ini bukan jalan saya, berhenti. Nggak akan mungkin lu sukses kalau tekadnya nggak kuat. Di buku ini diajarin. Yang ketiga, orang sukses itu bedanya adalah cara belajar. Nah makanya orang sukses tidak ada mengatakan gagal. Yang orang sukses selalu bilang yang ada hanya belajar dan sukses. Kalau orang gagal bilang gua gagal, betul nggak? Kalau orang sukses dia nggak pernah bilang gagal. Dia selalu bilang belajar dan sukses. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya belajar dan sukses. Udah, mantap kan? Mantap. Bukan untuk saya, untukmu. Baca buku ini hidupmu berubah, benar ya? Saya bukan jualan buku ya, enggak. Ada kita bukunya di depan. Kalau saya jualan buku pasti bukunya bungkusan, betul nggak? Ini bukunya lama banget nih. Ini buku bukan ini lagi versinya ya. Dia ungu sama hitam. Nah ini versi jadul ya. Oke. Dah, katam 1 ya. Terus Pak, bisnis ini keren nggak? Oke. Sekarang saya berdasarkan buku ini ya. Sekarang saya tanya teman-teman, siapa yang nggak pernah belanja di Alfamart? Angkat tangannya. Yang nggak pernah belanja di Indomaret ada nggak? Semua belanja kan? Ya? Atau nggak kenal dengan Alfamart atau Indomaret?
Ada? Nggak ada kan, kenal semua, betul ya? Sekarang saya tanya ya teman-teman, siapa yang punya member Alfamart? Siapa yang punya member Indomaret? Ada nggak? Kalau ada nggak tahu? Ada? Ada ya? Oke, member. Tujuannya member untuk apa? Biar Alfamart tahu, lu jangan pindah ke Indomaret. Benar nggak? Jadi kalau di Indomaret lu dapat kartu, jangan pindah ke Alfamart, betul nggak? Jadi dia ada member, gunanya apa? Nanti teman-teman dapat poin, dapat potongan, betul? Oke, pertanyaan saya, siapa namanya? Budi. Budi, bekerja baik. Bud, kalau Budi udah punya member, lu member Alfamart atau Indomaret? Alfamart. Lu ajak teman, lu ada teman kan? Nah, siapa nama teman? Sebutin satu. Rizky. Rizky, yuk ke Alfamart, kita buat kartu member Alfamart. Lu dapat apa? Enggak dapat apa-apa, betul nggak? Betul ya? Benar kan? Nih saya bicara Alfamart ya. Ini saya bukan bicara mulut teman-teman di luaran yang negatif. Saya bicara Alfamart. Alfamart aja ngerti kalau dia pengen besar, dia harus perbanyak membernya gitu. Benar kan? Cuman lu nggak bisa jadi Alfamart. Lu kalau udah punya member ya lu nikmatin aja potongan, diskon dan segala macam, betul? Tapi lu ajak teman sekampung pun pakai kartu Alfamart nggak ada gunanya, bro. Tapi kalau di bisnis ini lu member, intinya gini, lu teman-teman jangan sampai seolah-olah saya jual kecap ya, enggak ya. Maksudnya saya mau ngajarin lu pintar berdasarkan buku ini gitu. Jadi di luaran itu, lu pakai rekening bank nggak sih? Ada kartunya nggak? Nah gunanya buat apa? Biar lu nggak pindah, kalau lu BRI jangan pindah ke BCA. Jadi lu pakai BRI aja gitu, paham nggak sih? Ngerti kan? Jadi bisnis gede itu pasti ada kartu membernya. Kalau nama di bank tuh ATM-nya, betul? Matahari ada membernya? Ada. Ada nggak yang punya kartu Matahari? Jadi semua bisnis itu ada kartu membernya. Warung kopi di depan lu aja nggak ada kartu membernya. Benar nggak? Iya kan? Nah, oke, lu punya member ya. Jadi kalau udah member tuh biasa ya. Jadi jangan seolah-olah joinnya si member. Wah ini pasti ada tujuannya ini. Nanti kalau saya belanja di sini pasti untung. Lu kalau belanja Matahari masa rugi? Untung kan, lu mau beli celana dalam ke Matahari, pas lu tarik celana dalamnya lu bilang, wah kalau gua beli ini untung Matahari, dia gak ganti celana dalam lu. Ngerti gak sih maksud saya? Saya ngomong agak halus begini ya, biar lu paham gitu loh. Jadi semua bisnis di luaran menggunakan member get member. Biasa aja kan? Bener, biasa aja toh, bener gak? Jadi disitulah nanti pelayanan lu dapat potong, diskonan dan segala macam. Untung gak lu? Untung, tapi lu gak bisa ngajak satu kampung member yang sama gitu, paham gak? Kalau lu ajak satu kampung member yang sama, siapa yang untung? Orang itu gitu loh. Tapi di sini konsepnya adalah lu gak bisa bangun Alfamart, lu gak bisa bangun Bank BRI, lu gak bisa punya perusahaan gede, tapi lu dikasih kartu untuk lu punya hak mendistribusikan barang. Lu cerita, dapat komisi, untung gak? Senang makan bakso nggak sih? Senang makan bakso? Senang ya? Lu makan bakso enak. Terus kalau lu cerita enak. Maksudnya kalau lu makan bakso enak, ceritanya orang yakin nggak? Bener kan? Kalau lu nggak yakin, kalau makan bakso nggak enak, lu pasti nggak cerita gitu. Gitu kan? Tapi kalau misalnya lu makan bakso enak, pedas-pedas keringatan lu kemana-mana. Pas ditanya teman kos, lu dari mana? Gua makan bakso. Ya, akhirnya teman lu dengar lu cerita, lapar nggak? Gila, gue cabut juga nih ke sana gitu kan. Nah, lu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau di sini teman-teman, lu bergabung, lu pakai produknya, lu pakai fasilitasnya. Setelah lu pakai, lu cerita, dan di situ ada komisi. Nah, inilah yang nggak dimiliki oleh bisnis di luaran. Kenapa? Karena konsep bisnis di luaran itu sharing. Kalau di sini enggak. Lu membangun jalur di sini sharing terlalu fasih. Kalau di luar tuh jualan aja konsepnya. Kalau di sini enggak, lu membangun network. Lu jadi pengusaha. Kan nggak pernah lu ada kartu member tadi ya. Ada nggak Matahari buat pertemuan gue ini? Biar semangat punya Matahari. Ada toh, benar nggak? Pak, lu ada kartu member nggak? Ada, coba lu ada kartu member. Nah, member Fiansi lah, jangan member Indomaret. Nah, gua nggak bisa ceritain itu. Nih, ini kartu member tuh, ini kartu member nih. Jadi ini biasa aja kan, benar nggak? Cuman di luaran lu keuntungannya diri lu. Kalau di sini lu bisa rame-rame gitu.
Mulai paham nggak konsepnya? Jadi benar nggak buku ini dikatakan kalau bisnis yang bagus itu bisnis yang punya jaringan banyak? Kan nggak mungkin di Indomaret penjaga Indomaret nunggu kucing masuk pelanggannya, nggak bisa bro. Wah bisnis kayak gini kan cari-cari orang. Lah pertanyaan saya, bisnis apa yang nggak cari orang? Indomaret melongo gitu nggak nunggu orang. Nah, kafe yang paling enak nggak nunggu orang, pasti nunggu orang, betul nggak? Cuma di sini kita bangun relasi. Ini kan siapa? Oke, udah paham ya? Nah, mulai tercerdaskan nggak? Jadi kalau nanti ada Robert Dodo yang ngomong, Anda bisa patahkan nggak? Bisa. Lu nggak usah ngomong yang panjang lebar, lu tinggal tepukinnya udah ini. Wah, baca buku ini. Besok ketemu gua, selesai. Bener, karena apa? Saya orang negatif masalahnya. Nah, buku ini. Jadi kalau Anda punya grup, bahas buku ini seminggu 2 kali, oke? Nah, terus yang saya mau bahas lagi, ini kita masalah jaringan. Jadi udah teman-teman udah gak perlu pusing lagi. Kenapa saya harus bangun jaringan? Karena konsepnya sukses. Udah selesai. Nah, yang ketiga teman-teman itu nanti bergabung cukup ikutin ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung, lu nggak usah ngerjain yang lain, cara-cara lain. Kalau lu mungkin sering sharing dengan grup lu, bahas aja ini, kerjakan aja ini, bahas aja ini, kerjakan ini. Grup lu ada 10, ajak 10 orang bahas ini, kerjakan ini, lakukan ini, penuhkan ini. Kalau grup lu punya 100, kerjakan ini, bahas ini, evaluasi ini aja terus. Karena buku ini, sekarang saya tanya teman-teman yang kuliah gimana? Coba katakan yang kuliah. Nih, lebih enak mana lihat bukunya tebalnya? Buku kuliah lo atau buku ini? Coba. Hah? Lebih enak mana ngeliatnya? Kira-kira kalau sehari putus nggak dibahas? Putus. Buku kampus lo 5 tahun lo harus bahas, betul? Selesai lo kuliah jadi apa? Insya Allah lo sukses. Tapi kan masih berjuang, betul? Tapi kalau lo hari ini kuliah di sini cukup bukunya segini. Ya, oke? Dan kalau lu tanya, Pak, garansi saya pasti sukses nggak? 1000% saya yakin lu pasti sukses. Dengan catatan satu, lu jangan pernah ngeluh. Kerjakan aja. Kuliah lu kalau ngeluh, selesai nggak kuliah? Nggak akan mungkin. Kalau lu ngeluh, dosennya boring deh, bete deh. Gimana mau selesai? Skripsi ya, nanti dulu deh. Lu nggak selesai skripsi, selesai nggak kuliah lu? Enggak. Jadi lu bosan, lu harus kerja, betul? Nah sama di sini. Kalau lu mau kuliah di One Vision dan di TNC 5 tahun, lu akan jadi luar biasa. Cukup dengan hanya itu. Saya baca bukunya apa judulnya? Ya, kalau mau dengan bahasa Arab, handed book. Ya ada polanya sih. Handed book ya. Apa? Oke, 2. Saya udah kasih 2 ilmu nih. Ya, 2 ini mahal banget dan teman-teman bisa mendapatkan lebih lanjut nanti daripada pengundangnya. Nah, terakhir dari saya dan teman-teman buat Anda semua, kita ada kelas khusus. Bagi yang belum member, segera masuk di kelas kita. Member. Nanti teman-teman akan dapat kelas khusus yang namanya DC. Dan di bulan depan kita akan ada namanya POP. Salah satu pembicaranya adalah orang yang tadi sudah memperkenalkan diri, ya bukan saya tentunya. Nanti ada anak muda yang tadi Anda sudah melihat, beliau dari latar belakang hanya tinggal di daerah desa, tapi beliau udah keliling dunia. Nah, Anda bisa belajar nanti, dapatkan tiketnya, hadir dan bawa teman-teman Anda yang banyak agar mereka juga tercerdaskan untuk bisa sukses. Siap? Siap. Oke, pertemuan hari ini kan ada 1000 orang. Besok kita rame jadi 2000 orang. Siap? Siap. Ya, bila perlu ruangannya kita penuhi. Sepakat nggak? Sepakat. Jadi kalau mau sukses itu semangatnya harus di mana-mana gitu. Bila perlu orang di luar bisa tahu kalau di sini Anda luar biasa semangatnya. Tukang parkir masuk, semua masuk. Yang nginap pun masuk ke sini. Itu baru luar biasa. Siap? Siap. Oke. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma hanya punya semangat dan keyakinan. Saya dulunya bukan siapa-siapa, saya hanya pembelajar. Melalui TNC dan One Vision, saya bekerja sama dengan tim dan Anda hari ini juga punya tim. Ayo kita bekerja sama untuk kita meraih sukses 1-2 tahun ke depan. Dedi Setiawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, dengan durasi tadi dari seri Pak Dedi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sedikit pesan dari saya, kita kedepannya kita berpikir masih ada orang tua yang harus kita bahagiakan, ada suami istri yang sudah berkeluarga yang harus kita penuhi kebutuhannya, ada mulut orang yang harus kita tampar dengan kesuksesan kita, dan pastikan Anda bergabung di bisnis ini dan 1-2 tahun ke depan Anda berada di panggung kesuksesan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, cukup sekian.
Saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, hari ini kami di Kota Pekanbaru ya. Jadi hari ini kita baru selesai meeting. Nah, Bapak Ibu semuanya yang ada di Kota Pekanbaru, hari ini kami pertemuan tim Syariah Pekanbaru. Jadi bagi Anda yang hari ini yang belum merapat bersama kami di tim sini untuk pertemuan, ayo nanti bisa hadir nanti setiap minggunya rutin ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan pastikan Anda hadir bersama dengan pasukan Anda dan orang-orang yang Anda ingin ajak mereka sukses bersama kita. Sukses buat Anda semua. Tim Pekanbaru, Cahaya. Untuk Kota Pekanbaru kita akan siap bedakan di Business Chelsea One Vision SKM Salam Kinclong Bandung. Baik, Bapak Ibu, kami baru saja selesai seminar GOP di Kota Pekanbaru di daerah Tanam. Hari ini kami bersama gurunya Pak Indra. Ini anak-anak muda semua mau bangun aset buat masa depan. Hari ini kami percaya jika kami punya impian, kami mau fokus pada impian kami, maka kami berjuang, kami belajar, dan kami realisasikan impian kami menjadi sebuah kenyataan. Jika kita mau, siapapun tidak dapat memberhentikan kita. Berdoa dan berjuang. Tians Indonesia One Vision, Jaya!